Pusat Komite Rakyat Hanoi lebih ramai dari biasanya pagi ini. Mobil-mobil mewah berbaris untuk memasuki halaman, menciptakan pemandangan yang penuh kekuatan dan kesibukan. Ruang di dalam gedung dipenuhi dengan suasana mendesak dari para karyawan yang bergegas menyelesaikan pekerjaan mereka. Cahaya dari lampu kristal semakin menonjolkan kemewahan dan kemuliaan. Di tengah arus orang yang bergerak, sosok yang berbeda diam-diam muncul di gerbang. Pak Lam, seorang pria tua dengan rambut beruban, mengenakan pakaian tua, diwarnai oleh bekas-bekas waktu. Sepatu usangnya melangkah perlahan di atas ubin yang dipols. Di tangannya ada tas kain pudar yang tampaknya merupakan seluruh harta miliknya. Matanya tenang tetapi mengandung tekad yang langka. Melalui pintu utama, Pak Lam perlahan mendekati resepsionis. Nona Lan, seorang karyawan muda dengan seragam rapi dan penampilan yang elegan, menatapnya dengan tatapan tidak menyenangkan. Dia sedikit mengernyit, suaranya tiba-tiba. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Lam menjawab dengan lembut. Suaranya dalam dan hangat. "Halo, saya ingin mengajukan proyek kecil untuk meningkatkan penghijauan kota. Saya tidak tahu harus bertemu siapa untuk mengirim ide saya." Matalan meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan jelas menunjukkan penghinaan. Dia mencibir, "Ya, tempat ini bukan untuk orang-orang sepertimu. Ini adalah komite rakyat kota, bukan kebun." Pak Lam tersenyum, masih tenang. "Bantu saya sedikit, saya hanya butuh kesempatan untuk presentasi." Lan menyilangkan tangannya, suaranya tajam. "Saya pikir Anda harus pulang. Kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang-orang seperti Anda." Saat itu, sekelompok karyawan keluar dari dalam, dipimpin oleh Bapak Nguyen Duc Trung, seorang pria dengan setelan jas yang disesuaikan, mata yang tajam, dan aura kuat dari seorang pemimpin tertinggi. Pak Trung sedang berjalan sambil berbicara dengan bawahannya. Tetapi ketika matanya bertemu dengan Pak Lam, langkahnya terhenti. Dia menatap Pak Lam dengan ekspresi terkejut pada awalnya, kemudian dengan penghinaan yang jelas di wajahnya. "Siapa kamu?" Pak Trung bertanya, suaranya tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Pak Lam menangkupkan kedua tangannya di depan dada, sedikit menundukkan kepalanya. "Ya, saya hanya seorang tukang kebun. Saya punya proyek kecil yang ingin saya ajukan." Pak Trung tertawa kecil. "Bagaimana seorang tukang kebun tua seperti Anda tahu tentang perencanaan kota? Apakah menurut Anda komite rakyat ini adalah tempat di mana ide-ide sepele Anda dapat dipertimbangkan?" Orang-orang di sekitar juga tertawa. Mata mereka tertuju pada Pak Lam dengan penuh ejekan. Pak Lam masih mempertahankan senyum lembutnya. Matanya tidak berkedip. "Orang-orang seperti saya tidak berharga, tetapi terkadang mereka memahami hal-hal yang tidak Anda bayangkan." Kata-kata Pak Lam membuat suasana menjadi sunyi sesaat, tetapi kemudian Pak Trung tertawa lebih keras, melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak ingin mendengar lebih banyak. "Jangan buang waktu Anda di sini. Kota ini tidak membutuhkan orang-orang seperti Anda." Pak Lam menundukkan kepalanya sedikit, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan kemudian perlahan berbalik ke pintu. Sepatu tuanya mengeluarkan suara lembut di lantai ubin, bercampur dengan tawa mengejek di belakangnya. Namun dia masih berdiri tegak, matanya lembut tapi tegas. Di luar, matahari menyinari sosok kurusnya, menyatu dengan keramaian di jantung ibu kota. Di kantor Komite Rakyat Hanoi, kisah tentang tukang kebun tua dengan cepat menyebar, menjadi topik diskusi yang ramai di antara para karyawan. Tawa terdengar dari mana-mana, diselingi dengan lelucon dan ejekan.
Citra Pak Lam, pria dengan pakaian tua dan penampilan sederhana, diceritakan kembali dengan banyak detail tambahan, menjadi lelucon di hari kerja yang sibuk. Di sudut ruangan, Nona Lan, yang secara pribadi berbicara dengan Pak Lam di pagi hari, sedang duduk bersama beberapa rekannya. Dia menyesap kopinya sambil menceritakan kembali kisah itu dengan nada yang sangat sarkastik. Apakah Anda tahu? Pagi ini, ada seorang laki tua, mungkin berusia di atas 70 tahun. Berpakaian tidak berbeda dengan seorang petani. Datang ke sini untuk menuntut bertemu dengan ketua. Dia bilang dia ingin mempresentasikan beberapa ide tentang menanam pohon. Kedengarannya lucu, bukan? Karyawan lain, Pak Tuan, tertawa terbahak-bahak. Dia pikir dia siapa? Perencanaan Hanoi bukanlah tentang pohon-pohon kecil. Ini seperti di film, tetapi ini adalah film komedi. Seluruh kelompok tertawa, terbahak-bahak. Lan melanjutkan, suaranya penuh kepuasan. Belum selesai, ketua berjalan lewat, melihatnya dan berkata, "Orang-orang seperti Anda tidak cukup baik untuk berbicara tentang perencanaan." Oh, kalimat itu benar-benar tepat sasaran. Karyawan lain yang duduk di dekatnya menyelah. Pak Trung yang mengatakan itu baik. Jika itu saya akan mengusirnya dari gerbang. Melihat penampilannya, dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Lan mencibir, matanya bersinar dengan penghinaan. Saya pikir dia lebih seperti pemimpi yang tidak realistis. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan untuk begitu gigih. Tidak hanya kelompok Lan, cerita itu juga menyebar ke departemen lain. Kisah-kisah itu diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi semakin dibesar-besarkan. Beberapa orang bahkan mengejek Pak Lam dengan meniru suara lembut dan gerakannya yang lambat. Beberapa karyawan yang melewati ruang rapat bercanda. Mungkin dia akan kembali lain kali dengan setumpuk kertas untuk melamar menjadi ketua. Tawa meledak seperti gelombang, menyebar ke seluruh ruang mewah komit rakyat. Di ruang rapat besar, Bapak Nguyen Duk Trung sedang memimpin rapat tentang perencanaan kota. Di layar adalah gambar detail dari area baru yang akan dibangun. Pak Trung berdiri di depan peta, menunjuk ke layar. Suaranya penuh percaya diri. Hadirin sekalian, kota kita membutuhkan proyek-proyek berskala besar yang berpengaruh. Jangan biarkan pendapat-pendapat kecil dan sepele mengganggu visi jangka panjang kita. Seluruh ruang rapat terdiam. Semua mata tertuju pada Pak Trung. Seorang kader muda yang duduk di dekat pintu, yang telah mendengar cerita tentang Pak Lam sejak pagi, sedikit tersenyum. Maksudmu orang-orang seperti lelaki tua itu pagi ini? Pak Trung menatap pria itu, matanya tajam. Benar, orang-orang seperti itu seharusnya tidak diizinkan untuk ikut campur dalam pekerjaan besar. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk hal-hal yang tidak berarti. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruang rapat. Beberapa kader mengangguk setuju. Mata mereka penuh penghinaan ketika mereka memikirkan Pak Lam. Pertemuan berlanjut dengan suasana mendesak. Tetapi kisah tentang tukang kebun tua itu masih membara di benak banyak orang, seperti lelucon tanpa akhir. Di sore hari, ketika pekerjaan hampir selesai, Lan bertemu dengan Pak Tuan di koridor. Dia masih tidak melupakan cerita pagi ini. Dia berbisik, "Apakah menurutmu lelaki tua itu akan kembali?" Tuan mengangkat bahu, tersenyum tipis. "Siapa yang tahu, tetapi jika dia kembali, saya yakin dia akan diusir oleh penjaga." Lan tersenyum tipis,
Matanya bersinar dengan ejekan. Benar-benar pikun. Saya tidak mengerti mengapa masih ada orang seperti itu di dunia ini. Di samping koridor, seorang karyawan yang lebih tua diam-diam lewat. Matanya termenung tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dalam hiruk-pikuk gosip, dia adalah satu-satunya yang merasa bahwa cerita ini sama sekali tidak lucu. Sepanjang hari itu, Pak Lam menjadi karakter utama dalam setiap gosip di kantor komit rakyat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di matanya yang lembut dan senyum tenangnya ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pagi-pagi keesokan harinya, Pak Lam muncul lagi di depan gedung komit rakyat Hanoi. Masih mengenakan pakaian tua yang sama, sepatu usang, dan tas dokumen yang sudah pudar. Dia berdiri menunggu di sudut tersembunyi dari gerbang utama. Matanya tegas, tetapi penampilannya membuatnya mudah disalahartikan sebagai pekerja biasa yang datang ke tempat yang salah. Sekelompok penjaga mendekat. Mata mereka tidak menyembunyikan ketidaksenangan mereka. Pemimpin, Pak Bin, menyipitkan mata ke arah Pak Lam. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Saya sudah bilang bahwa Anda tidak diizinkan masuk. Pak Lam menjawab dengan lembut. Suaranya dalam dan hangat. Saya hanya ingin meminta untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab untuk mempresentasikan ide tentang penghijauan. Bing mencibir. Ide. Dengan penampilan ini, menurutmu siapa yang akan mendengarkanmu? Beberapa orang yang lewat, mendengar percakapan itu, berhenti sejenak, diam-diam menatap Pak Lam. Mata ingin tahu, bercampur dengan penghinaan, menatap pria tua itu yang berdiri di sana dengan tenang. Hei, apa menurutmu ini tempat di mana orang-orang sepertimu bisa masuk dengan mudah? Sebuah suara terdengar dari belakang. Itu adalah Lan, sekretaris yang ditemui Pak Lam sehari sebelumnya. Dia melangkah maju, suaranya penuh sarkasme. Saya sarankan Anda pulang, jangan ganggu orang lain lagi. Ibu kota ini memiliki begitu banyak orang yang cakap. Menurutmu kau memiliki kesempatan untuk bersaing? Pak Lam tersenyum, tidak menjawab. Senyum itu membuat Lan sedikit bingung. Tetapi dia dengan cepat berbalik, meninggalkannya berdiri di sana. Di dalam gedung, rapat perencanaan terus berlanjut dengan rencana besar dan desain yang cermat. Bapak Nguyen Duk Trung duduk di kursi ketua, matanya melirik setiap laporan. Tetapi tiba-tiba, seorang karyawan masuk, melaporkan kepadanya dengan suara pelan. Pak Ketua, pria kemarin datang lagi. Dia masih menunggu di gerbang. Pak Trung mengerutkan kening, meletakkan penanya di atas meja. Pria yang mana? Karyawan itu menundukkan kepalanya sedikit. Ya, tukang kebun tua yang ditemui ketua di koridor kemarin. Pak Trung melambaikan tangannya, suaranya tegas. Panggil penjaga untuk mengusirnya. Ini bukan tempat untuk orang-orang seperti itu. Kata-kata Pak Trung membuat orang-orang di ruang rapat terdiam selama beberapa detik. Lalu dengan cepat kembali bekerja seolah-olah tidak ada yang terjadi. Beberapa orang saling melirik, tersenyum tipis. Kisah tentang tukang kebun tua telah menjadi lelucon setiap kali disebutkan. Di luar gerbang, Pak Lam masih berdiri di sana. Matanya mengikuti setiap orang yang lewat. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan. Seorang pejalan kaki yang penasaran berhenti, bertanya, "Apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Melihatmu, kurasa kau di sini untuk meminta uang, kan?" Pak Lam menggelengkan kepalanya sedikit. "Saya tidak meminta uang. Saya datang untuk mempresentasikan ide." Orang lain tertawa. "Ide? Menurutmu siapa yang akan mendengarkanmu? Lihat dirimu,
Apakah ada yang percaya bahwa kau bisa melakukan apa saja?" Pak Lam tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya sedikit untuk berterima kasih, dan kemudian terus menunggu. Sore itu, Pak Lam mencoba pergi ke lembaga lain yang terkait dengan lingkungan perkotaan untuk mencari dukungan. Tetapi di sini, segalanya tidak lebih baik. Seorang karyawan muda menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, matanya penuh dengan ketidaksenangan. "Pak Tua, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Biarkan orang lain yang melakukannya." Pak Lam tetap tenang, mengeluarkan dokumen yang telah disiapkannya. "Ini adalah ide-ide yang telah saya teliti selama bertahun-tahun. Jika Anda melihatnya dan memberikan komentar, saya akan tahu apa yang perlu saya sesuaikan." Karyawan itu mengangkat alisnya, melambaikan tangannya. "Pulanglah, kami sangat sibuk. Kami tidak punya waktu untuk hal-hal ini." Beberapa orang lain yang berdiri di dekatnya terkikik. Seseorang berbisik, benar-benar sudah tua tetapi masih tidak tahu batas kemampuannya. Pak Lam tersenyum, mengemasi dokumennya dan pergi. Langkahnya lambat, tetapi tidak ada tanda-tanda menyerah. Di matanya yang lembut, ada api ketekunan yang tidak pernah padam. Di malam hari, Pak Lam kembali ke rumah kecilnya yang terletak di pinggiran kota Hanoi. Duduk di beranda, dia membuka kembali dokumen-dokumen lamanya, membalik setiap halaman dengan hati-hati. Baris-baris catatan yang penuh sesak tentang berbagai jenis pohon. Metode untuk meningkatkan ruang hijau perkotaan muncul di bawah cahaya lampu minyak. Dia menghela nafas pelan, tetapi di dalam hatinya, dia masih tidak punya niat untuk menyerah. "Besok, aku akan mencoba lagi," dia berkata pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dengan tekad. Tetapi dia tidak tahu bahwa langkah kakinya, ketekunan dan kesabarannya, sedikit demi sedikit mengubah sesuatu yang lebih besar yang tidak dia duga. Sore hari, langit Hanoi diwarnai dengan warna oranye. Sinar matahari terakhir hari itu menyinari jalan-jalan yang ramai. Di sebuah kafe mewah di samping Danau Hoan Kiem, Pak Hoang Min, seorang pengusaha real estate terkenal, duduk diam di samping secangkir kopi hitam. Matanya menatap jauh ke arah danau yang berkilauan di bawah sinar matahari. Di depannya ada satu set dokumen tentang proyek penghijauan yang ditempatkan dengan rapi di atas meja. Asisten muda itu berdiri di sampingnya dengan ragu-ragu berkata, "Pak, ini adalah proyek yang menurut saya akan menarik minat Anda." Orang yang mempresentasikan ide ini adalah seorang lelaki tua, tetapi saya mendengar bahwa dia sangat gigih dan bersemangat. Pak Hoang Ming sedikit mengernyit, membalik beberapa halaman dokumen. Sketsa sederhana, tulisan tangan yang cermat, dan beberapa ilustrasi sederhana muncul di depan matanya. Sebuah nama asing menarik perhatiannya, Lam Van Hoa. Lam Van Hoa. Pak Hoang Min mengulangi nama itu, suaranya seolah ditarik keingatan yang jauh. Asisten itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda kenal dia?" Pak Hoang Min mengangguk, matanya dipenuhi dengan emosi. "Tidak hanya tahu, dia pernah menyelamatkan saya di saat-saat tersulit dalam hidup saya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Pak Hoang Min masih muda dan baru memulai kariernya, dia mengalami masa krisis yang serius. Perusahaan kecil yang dia dirikan berada di ambang kebangkrutan karena serangkaian keputusan yang salah. Saat itu, dia bertemu dengan Pak Lam, yang saat itu adalah seorang insinyur pertanian yang terkenal. Tidak hanya membantu dengan saran yang tulus, Pak Lam juga memperkenalkannya kepada mitra baru, membantu perusahaan melewati masa-masa sulit. "Jika bukan karena dia, saya tidak akan berada di sini hari ini." Pak Min menghela nafas pelan, matanya termenung. Pak Ming berdiri, buru-buru mengambil dokumen. "Siapkan mobil,
Saya harus segera menemuinya. Keesokan paginya, di Komite Rakyat Hanoi, Pak Nguyen Duc Trung sedang berjalan ke ruang rapat dengan sikap yang bermartabat. Seluruh ruangan terdiam ketika dia muncul. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, seorang asisten masuk, membisikkan sesuatu ke telinganya. Wajah Pak Trung menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Pak Hoang Min, apa yang dia lakukan di sini?" Pak Trung bertanya. Asisten itu menjawab dengan lembut, "Ya, dia ingin menghadiri rapat hari ini." Pak Trung melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk mengundang Pak Hoang Min masuk. Sesaat kemudian, pintu terbuka dan Pak Hoang Min memasuki ruangan dengan sikap percaya diri. Di tangannya ada satu set dokumen tentang proyek penghijauan. "Hadirin sekalian, saya di sini hari ini untuk memperkenalkan ide baru," kata Pak Min. Suaranya bergema. Pak Trung mengerutkan kening, merasa tidak nyaman. Tetapi karena pengaruh Pak Ming di dunia bisnis, dia tidak bisa menunjukkan sikapnya. Dia mencoba tersenyum, bertanya, "Ide apa, Pak Min?" Pak Ming tersenyum, meletakkan dokumen di atas meja rapat. "Ini adalah proyek untuk meningkatkan ruang hijau kota yang diusulkan oleh seseorang yang sangat saya hormati. Saya pikir Anda harus mendengarkan pendapatnya." Ruang rapat menjadi riuh ketika Pak Min menyebut Pak Lam. Beberapa orang segera teringat kisah tentang tukang kebun tua yang dihina beberapa hari terakhir. Mata Pak Trung menjadi dingin, tetapi dia masih mempertahankan suaranya yang tenang. "Saya pikir Pak Min salah. Orang yang Anda sebutkan tidak cocok untuk berpartisipasi dalam hal-hal besar seperti perencanaan kota." Pak Ming tersenyum tipis, matanya penuh tantangan. "Mungkin Anda belum tahu banyak tentang dia. Pak Lam Van Hoa bukan hanya tukang kebun biasa, tetapi juga seorang insinyur pertanian yang telah memberikan banyak kontribusi besar untuk Hanoi. Saya adalah salah satu dari mereka yang dibantunya ketika saya tidak punya apa-apa. Karena itu, saya tidak ingin melihatnya diperlakukan tidak adil." Kata-kata Pak Min membuat seluruh ruang rapat terdiam. Pak Trung mulai merasa tidak nyaman, tetapi dia masih berusaha untuk tetap tenang. "Saya akan mempertimbangkan masalah ini, tetapi semuanya harus mengikuti prosedur," jawab Pak Trung. Suaranya tidak menyembunyikan rasa dinginnya. Pak Ming tidak menyerah, matanya tajam. "Saya akan menunggu keputusan Anda, tetapi saya harap kita semua melakukan ini demi perkembangan kota, bukan karena prasangka pribadi." Pak Min meninggalkan ruang rapat, meninggalkan suasana tegang. Beberapa karyawan saling memandang secara diam-diam, membisikkan pertanyaan. Sementara itu, Pak Trung duduk diam, matanya menunjukkan kecemasan yang jelas. Sore itu, Pak Min menemukan jalan ke rumah kecil Pak Lam. Ketika dia melihat Pak Min, Pak Lam terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum. "Apakah kamu masih ingat aku?" Pak Lam bertanya, suaranya dalam dan hangat. "Bagaimana aku bisa melupakan kebaikanmu?" jawab Pak Min. Suaranya dipenuhi dengan emosi. Keduanya duduk bersama, mengingat cerita lama. Pak Min memegang erat tangan Pak Lam. Suaranya tegas. "Paman Lam, kali ini aku akan membantumu mewujudkan proyek ini. Bukan hanya untuk membalas kebaikanmu, tetapi juga karena aku percaya bahwa ini adalah hal terbaik untuk kota." Pak Lam menghela nafas pelan. Matanya bersinar dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, aku tidak butuh banyak. Aku hanya berharap bahwa apa yang aku lakukan dapat meninggalkan sedikit makna bagi kehidupan." Matahari terbenam perlahan turun, mewarnai seluruh lingkungan kecil dengan warna kuning. Kedua pria itu duduk bersama,
Di dalam hati mereka membawa ambisi besar, tetapi juga penuh dengan kemanusiaan. Mereka tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggu mereka di depan. Di pagi hari di Komite Rakyat Hanoi, suasana yang tidak biasa menyebar ke seluruh departemen. Berita tentang pertemuan mendadak yang diadakan membuat banyak orang penasaran dan bingung. Di ruang rapat utama, Bapak Nguyen Duc Trung sedang duduk di posisi tengah. Wajahnya mencoba untuk tetap serius, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Pintu ruang rapat terbuka dan Pak Hoang Min masuk bersama Pak Lam. Orang-orang di ruangan itu segera mengalihkan pandangan mereka ke arah keduanya. Penampilan sederhana Pak Lam benar-benar kontras dengan kemewahan ruangan, tetapi matanya tetap tenang dan tentram. Pak Ming melangkah ke podium, suaranya dalam tetapi bergema. Hadirin sekalian, saya di sini hari ini tidak hanya untuk membahas proyek penghijauan, tetapi juga untuk mengklarifikasi beberapa hal yang saya yakini perlu kita semua pertimbangkan kembali. Semua mata tertuju padanya. Pak Ming menoleh ke Pak Lam, suaranya penuh emosi. Ini adalah Pak Lam Van Hoa, yang dulunya adalah seorang insinyur pertanian yang hebat, yang telah berkontribusi banyak untuk pengembangan kota ini. Tetapi yang menyedihkan adalah bahwa kontribusinya telah dilupakan, dan dia bahkan diperlakukan tidak adil. Pak Nguyen Duc Trung mengerutkan kening, mencoba untuk tetap tenang. Pak Min, kami menghormati pendapat Anda, tetapi saya tidak mengerti alasan pertemuan ini. Pak Lam hanyalah orang biasa, tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar. Pak Ming tersenyum tipis, matanya tajam. Pak Trung, kebenaran tidak selalu sama dengan apa yang kita lihat. Saya pikir sudah waktunya bagi semua orang di sini untuk mengetahui kebenaran tentang Pak Lam dan juga kesalahan yang telah terjadi di masa lalu. Seluruh ruang rapat terdiam. Pak Min memberi isyarat kepada Pak Lam untuk maju. Pak Lam memegang satu set dokumen di tangannya. Suaranya lambat tetapi penuh bobot. Anak-anak, saya tidak datang ke sini untuk berdebat atau mencari pengakuan apapun. Tetapi jika Anda meragukan kemampuan saya akan menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Pak Lam mulai menceritakan tentang tahun-tahun ketika dia bekerja di kota, proyek-proyek perbaikan penghijauan yang telah dia kontribusikan. Dia juga menceritakan tentang saat-saat dia menyaksikan korupsi, pemborosan sumber daya dalam proyek-proyek publik. Beberapa orang di ruangan itu mulai berbisik, perasaan curiga dan ingin tahu meningkat. Ketika cerita itu sampai pada detail tentang pelanggaran tertentu, Pak Nguyen Duc Trung tiba-tiba berdiri, suaranya keras. Apa yang Anda maksud? Anda tidak punya bukti, hanya cerita yang tidak berdasar. Pak Lam tersenyum, meletakkan dokumen di atas meja. Saya telah menyiapkan semua bukti. Ini adalah dokumen yang saya kumpulkan ketika saya bekerja di proyek penghijauan. Saya tidak berniat untuk mempublikasikannya, tetapi hari ini, demi keadilan, saya pikir saya harus melakukan ini. Pak Ming mengambil dokumen itu, memberikannya kepada beberapa orang di ruangan itu. Mata Pak Trung menunjukkan kebingungan yang jelas. Beberapa karyawan mulai membalik-balik dokumen. Wajah mereka perlahan berubah dari ingin tahu menjadi terkejut. Pak Trung, kata Pak Min, suaranya tenang tetapi penuh otoritas. Dokumen-dokumen ini tidak hanya membuktikan korupsi dalam proyek penghijauan, tetapi juga terkait langsung dengan Anda. Apa yang ingin Anda katakan? Pak Trung menjadi pucat, mencoba menyangkal. Ini adalah dokumen palsu. Saya tidak ada hubungannya dengan pelanggaran ini. Tetapi Pak Lam tidak memberinya kesempatan untuk membantah.
Dia terus mempresentasikan, memberikan bukti yang jelas, termasuk dokumen dengan tanda tangan Pak Trung. Suasana di ruang rapat menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Beberapa karyawan yang telah mendukung Pak Trung mulai saling memandang. Mata mereka penuh keraguan. Bisikan perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Pak Ming berdiri, mengakhiri dengan kata-kata yang tegas. Keadilan harus ditegakkan. Saya akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa pelanggaran ini ditangani sesuai dengan hukum. Seluruh ruang rapat menjadi sunyi. Pak Trung duduk diam, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pak Lam melangkah turun dari podium. Matanya tenang, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa sakit. Ketika dia mengingat ketidakadilan yang harus dia derita. Pertemuan berakhir dalam keheningan yang berat. Tetapi ini hanyalah awal dari badai besar yang akan menyapu Komite Rakyat Hanoi. Berita tentang pertemuan yang menegangkan hari sebelumnya dengan cepat menyebar ke seluruh Komite Rakyat Hanoi dan bahkan keluar. Informasi dalam dokumen yang disediakan oleh Pak Lam telah menyebabkan kegemparan publik. Pihak berwenang mulai meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek-proyek yang terkait dengan Pak Nguyen Duc Trung. Suasana suram menyelimuti kantor Komite Rakyat. Di kantornya, Pak Nguyen Duc Trung duduk diam. Wajahnya lebih kuyu dari biasanya. Ketukan keras di pintu mengejutkannya. Masuk, dia menggeram, mencoba untuk tetap tenang. Nona Lan masuk, wajahnya tegang. Pak, ada tim inspeksi dari Kementerian Dalam Negeri yang meminta untuk mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan proyek penghijauan dalam 5 tahun terakhir. Pak Trung mengerutkan kening, memegang erat kursinya. Biarkan mereka melakukan pekerjaan mereka, saya tidak perlu takut. Tetapi jauh di dalam matanya, kecemasan itu jelas. Nona Lan menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa lagi, diam-diam berjalan keluar. Suasana di luar kantor menjadi lebih berat ketika para karyawan melihat tim inspeksi terus-menerus masuk dan keluar, membawa kotak-kotak besar berisi dokumen. Di koridor, Pak Tuan, seorang bawahan Pak Trung, berdiri bersama beberapa rekannya, berbisik. Pak Trung pasti akan mengalami kesulitan kali ini. Dokumen yang diberikan Pak Lam terlalu spesifik. Saya dengar ada tanda tangan aslinya juga. Karyawan lain menambahkan, dulu semua orang menghormatinya. Sekarang lihat, saya tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Bisikan menyebar, menciptakan suasana yang tegang. Sementara itu, di rumah Pak Lam, sekelompok wartawan dan penduduk berkumpul, ingin mendengar lebih banyak cerita darinya. Namun, Pak Lam hanya diam-diam menolak, mempertahankan sikap tenangnya yang biasa. Sore itu, konferensi pers darurat diadakan. Berdiri di depan lampu kilat dan kamera, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri menyatakan, setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen yang disediakan oleh Pak Lam Van Hoa, kami telah menemukan banyak pelanggaran serius terkait dengan proyek penghijauan di Hanoi. Di antaranya ada tanda-tanda korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Pak Nguyen Duc Trung. Seluruh aula dipenuhi dengan bisikan. Seorang reporter berdiri mengajukan pertanyaan. Pak, jadi apa langkah selanjutnya? Apakah Pak Nguyen Duc Trung akan dituntut? Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri menjawab terus terang. Kami sedang melakukan prosedur hukum yang diperlukan. Pak Nguyen Duc Trung telah diskors dari tugasnya untuk menjalani penyelidikan. Berita ini dengan cepat muncul di surat kabar besar, menyebabkan
ledakan publik. Gambar-gambar Pak Trung yang dikawal keluar dari kantor muncul di banyak situs web menjadi topik hangat diskusi. Sementara itu, Pak Lam masih hidup sederhana di rumah kecilnya. Suatu sore, Pak Hoang Ming mampir, membawa karangan bunga dan sekotak hadiah. "Paman Lam, saya datang untuk berterima kasih kepada Anda. Apa yang Anda lakukan tidak hanya membantu saya, tetapi juga membantu seluruh kota ini." Pak Lam tersenyum, meletakkan cangkir tehnya di atas meja. "Saya tidak melakukan ini untuk berterima kasih. Saya hanya berharap Anda mengerti bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu dilindungi." Pak Hoang Ming mengangguk, matanya dipenuhi dengan kekaguman. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Apakah Anda tidak khawatir orang lain akan mencoba menyakiti Anda?" Pak Lam menggelengkan kepalanya. Suaranya tenang. "Ketika kita hidup dengan tulus dan melakukan hal yang benar, kita tidak perlu takut. Jika sesuatu terjadi, saya siap menghadapinya." Kata-kata Pak Lam seperti pengingat yang mendalam, tidak hanya untuk Pak Hoang Min, tetapi juga untuk semua orang yang tahu cerita ini. Di Komite Rakyat Hanoi, penangkapan Pak Nguyen Duc Trung telah menyebabkan kejutan besar. Para karyawan yang dulunya menganggap Pak Trung sebagai model kekuasaan sekarang tidak bisa tidak merasa sedih. Beberapa orang mulai memikirkan kembali bagaimana mereka memperlakukan Pak Lam. Nona Lan, yang pernah menghina Pak Lam, diam-diam duduk di sudut kantor. Gambar-gambar hari ketika Pak Lam memasuki Komite Rakyat ditertawakan oleh semua orang, muncul kembali di benaknya. Air mata mengalir di pipinya. Dia berbisik, "Paman Lam benar, kita telah melakukan terlalu banyak kesalahan." Malam itu, Pak Nguyen Duc Trung duduk di sel penjaranya. Matanya kosong menatap keluar. Gambar-gambar kemewahan masa lalu sekarang hanya tinggal kenangan. Pak Lam pernah berkata, posisi dan kekuasaan hanyalah sementara. Yang tersisa adalah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Tetapi baru pada saat inilah Pak Trung memahami arti sebenarnya dari kata-kata itu. Kehidupan Pak Nguyen Duc Trung runtuh dalam isolasi. Tetapi pelajaran yang ditinggalkan Pak Lam akan selamanya terukir di hati mereka yang menyaksikan cerita ini. Sinar matahari pagi dengan lembut menyinari pepohonan hijau, menerangi jalan menuju pedesaan yang damai. Pak Lam duduk di kursi bambu di depan beranda. Matanya diam-diam menatap jauh ke arah cakrawala. Meskipun dia telah melalui banyak pasang surut, penampilannya masih memancarkan kesederhanaan dan ketenangan. Berita tentang hukuman Pak Nguyen Duc Trung telah menyebar ke seluruh kota. Pers dan media terus-menerus menyebutkan kasus korupsi yang mengejutkan itu. Di dalamnya, kesaksian Pak Lam dan bukti yang dia berikan adalah kunci untuk mengungkap semua kebenaran. Bagi banyak orang, peristiwa ini adalah peringatan yang jelas tentang konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan dan keserakahan yang tak terkendali. Pada hari-hari setelah penangkapan Pak Trung, Komite Rakyat Hanoi mengalami banyak perubahan besar. Sebuah upacara kecil diadakan untuk menghormati Pak Lam dengan partisipasi dari para karyawan yang telah menyaksikan seluruh cerita. Pak Hoang Min yang telah membela Pak Lam juga muncul sebagai teman lama dan mitra penting kota. Pada upacara tersebut, Pak Hoang Min berkata, "Pak Lam tidak hanya membantu kita menyadari kesalahan dalam sistem, tetapi juga mengajari kita pelajaran berharga tentang toleransi dan ketekunan. Nilai-nilai yang dia bawa akan selamanya menjadi sumber inspirasi bagi kita semua." Tepuk tangan meriah terdengar di seluruh aula.
Tetapi Pak Lam hanya berdiri di sana dengan rendah hati, senyum lembut di bibirnya. Ketika dia diundang untuk berbicara, dia berkata dengan singkat, "Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya percaya bahwa setiap orang harus hidup dengan keadilan dan tanggung jawab. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka." Setelah upacara, Pak Lam memutuskan untuk kembali ke desanya, menjauh dari keramaian dan kompleksitas kota. Dalam perjalanan pulang, kenangan tentang saat-saat ketika dia dihina, diejek, dan bahkan ketidakadilan perlahan-lahan muncul kembali di benaknya. Tetapi yang terpenting, dia ingat orang-orang yang telah berubah berkat pelajaran dari cerita ini. Di pusat kota Hanoi, Pak Huang Ming telah memenuhi janjinya mensponsori proyek penghijauan besar untuk kota yang disebut Jalan Pak Lam untuk mengakui kontribusinya yang sunyi tetapi berharga. Pohon-pohon baru ditanam tepat di jalan-jalan yang dilalui Pak Lam sebelumnya, membawa keteduhan dan harapan bagi semua orang. Di pedesaan, Pak Lam menjalani hari-hari yang sederhana tetapi bermakna. Dia sering bercerita kepada anak-anak di desa tentang pelajaran dari hidupnya, membantu mereka memahami bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada posisi atau kekayaan mereka, tetapi pada hati dan cara mereka hidup. Gambar Pak Lam yang duduk di bawah pohon, matanya dipenuhi dengan kedamaian, menjadi simbol yang tak terhapuskan di hati mereka yang pernah bertemu dengannya. Kisahnya tidak hanya berhenti di kota, tetapi menyebar kemana-mana sebagai pengingat bahwa perubahan dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Terima kasih telah mengikuti kisah yang penuh makna tentang Pak Lam dan perjalanannya untuk mengatasi penghinaan, prasangka untuk membuktikan nilai sejati manusia. Jika Anda merasa bahwa cerita ini memberi Anda emosi dan pelajaran yang layak untuk direnungkan, silakan tinggalkan komentar untuk membagikan pemikiran Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan menyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan mengharukan berikutnya. Setiap hari, kami akan membawakan Anda cerita-cerita yang penuh makna, mendalam, dan menginspirasi dari kehidupan. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Terima kasih, dan semoga hari Anda menyenangkan.